Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Fadil Hasibuan 88. Kita tetap di dua konten. Apa kabar sahabat-sahabatku semua, Sabang sampai Merauke, walaupun kita sedikit. Doa saya untuk kawan-kawan, semoga kawan-kawan di sana sehat-sehat dan diberikan rezeki yang baik tentunya. Di video kali ini saya sedikit mau memperlihatkan ke kawan-kawan. Kita sering mendengar dan tidak asing lagi kata-kata buas, harimau, buas. Seperti itu kawan-kawan ya. Kalau kita mendengar kata buas, berarti itu identik dengan binatang, ya jelas binatang buas seperti harimau kawan-kawan. Panthera tigris Sumatera. Penampakan harimau seperti itu kawan-kawan ya. Harimau buas. Kenapa buas? Baru saja menerkam, baru saja memperlihatkan wujudnya, memangsa manusia. Penampakan harimau sering kita melihat di televisi atau di vlog-vlog kawan-kawan yang lain. Penampakan harimau seperti itu kawan-kawan ya, sedang membawa mangsanya, memangsa manusia seperti itu. Berarti harimau itu buas ya, rakus, semua dimakan, semua dihajar seperti itu. Saya tidak setuju kalau harimau itu dikatakan buas, sangat buas kawan-kawan. Tidak. Saya memperlihatkan ke kawan-kawan siapa yang buas di sini kawan-kawan. Habis. Siapa yang lebih rakus? Siapa yang lebih buas? Siapa sebenarnya yang paling buas kawan-kawan? Yang paling rakus harimau katanya. Saya tidak setuju dikatakan harimau itu yang paling rakus, yang paling buas. Tidak. Kawan-kawan mau melihat kebuasan dan kerakusan di hutan ini, kawan-kawan ya, hancur. Lihat buasnya seperti apa. Tentunya kawan-kawan sudah melihat tempat ini ya. Kawan-kawan bisa lihat sendiri. Ini dulunya hutan kawan-kawan. Sekitar 20 tahun yang lalu ini hutan yang sangat rimbun. Ya. Mulai dari kayu-kayu besar di sini. Hutan yang sekarang ini yang kawan-kawan lihat ini sudah dibuka. Nah, sudah dibuka. Lihat ini sudah diambil hasilnya. Ini pohon karet. Sudah ditanam sebagian pohon karet. Dan alhamdulillah sekarang hutan ini tempatnya paling ada di sini beruang kawan-kawan. Binatang buas, beruang, dan tempat monyet, tempat-tempat bodat yang besar. Kawan-kawan tahu monyet? Monyet jenis bodat. Nah, di sini tempatnya. Jenis bodat ini sangat besar sekali kawan-kawan. Alhamdulillah ini masih tersisa, walaupun kawan-kawan melihat sebagian sudah ditebang, ini sudah mempunyai tuan. Hutan ini sudah memiliki tuan dan tidak hutan liar lagi seperti yang dulu. Dulu ini hutan liar, asli hutan liar. Ya, saya tidak berbohong, kawan-kawan boleh bertanya nanti di daerah saya ini hutan liar dulunya. Dan sekarang sudah memiliki tuan. Kenapa saya bercerita di sini tentang kebuasan manusia? Ini yang bisa saya kasih contoh ke kawan-kawan. Kalau hutan di Sumatera ya, khususnya di tempat saya itu jauhnya sekitar 20 kilo dari tempat saya, dari kampung saya itu. Sebagiannya sudah hancur kawan-kawan. Sebagian lagi sudah dibuka
perkebunan kelapa sawit. Hanya inilah hutan di daerah saya yang tersisa. Walaupun ini hutan sangat kecil, walaupun kawan-kawan mengatakan ini bukan hutan, ya, ini sudah dimasuki manusia, sudah dibuka manusia, ini kebun. Mungkin kawan-kawan beranggapan seperti itu. Ini saya contohkan seperti video yang tadi, cerita rakus, ya. Buas, manusia itu yang buas. Kawan-kawan lihat sendiri. Kita sering mengatakan harimau itu buas. Kita yang masuk ke tempatnya. Lihat, manusia yang masuk ke sini. Sebagian manusia itulah yang merusak hutan. Jadi saya membawakan kawan ke sini memperlihatkan ini semuanya contoh, sebagai contoh, ya. Habis oleh tangan manusia itu sendiri, rusak oleh tangan manusia itu sendiri. Pantas saja harimau, ya, yang ada di hutan masuk ke perkebunan kelapa sawit. Mau kemana lagi dia mencari makan? Coba. Ya, pantas saja dia masuk ke perkebunan kelapa sawit di pagar alam. Pernah kejadian di pagar alam, penampakan harimau di pagar alam. Kawan-kawan pasti pernah mungkin melihat videonya antara hutan dan perkebunan kelapa sawit. Saya tidak mengatakan itu perusahaan apa, yang pastinya perkebunan kelapa sawit. Ya, seperti yang ada di video. Dia langsung masuk ke perkebunan kelapa sawit, dan tidak berapa lama, menjelang 1 bulan setelah penampakan, dia memangsa manusia. Kawan-kawan mungkin juga melihat videonya. Itu karena apa? Harimau itu jahat. Harimau ini harimau jadi-jadian, seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu di kolom komentar. Bunuh saja harimaunya, seperti itu. Seharusnya yang pantas manusianya yang diadilin, kawan-kawan. Kenapa? Coba kawan-kawan lihat. Ini salah satu contohnya. Ini contoh, ya, lihat ini. Hancur. Kawan-kawan bisa melihat siapa yang paling buas, siapa yang paling rakus. Masuk ke tempat mereka, ke rumah mereka, ke hutan, mengambil kayu besar. Untuk apa coba? Keuntungan manusia itu sendiri, kawan-kawan. Coba kita berpikir logika. Jangan kita salahkan harimaunya. Jangan kita bercerita kebuasannya. Jangan kita bercerita kerakusannya. Kenapa harimau itu buas dan menjadi rakus? Kan ada penyebabnya. Karena tempat mereka sudah dihancur. Saya melihat, saya baca semua di kolom komentar. Kenapa tidak ditembak saja? Kenapa tidak dipindahkan? Harimau itu sudah dipindahkan ke hutan dan balik lagi. Kok bisa balik lagi? Coba, apa kawan-kawan tidak bertanya? Kok bisa balik lagi? Sudah dipindahkan ke habitatnya, tiba-tiba penampakan lagi di salah satu tempat di perkebunan kelapa sawit. Yang dipindahkan itu dan yang penampakan yang di perkebunan kelapa sawit, ya itu juga harimaunya. Coba berpikir kita secara logika, kawan-kawan. Karena tidak ada tempat makanan di hutan lagi. Hutan itu udah hancur, tidak seperti dulu, ya. Pohon-pohon kayu yang besarnya kita tidak bisa memeluknya, ya. 4 atau 5 orang saja memeluknya, tangan kita belum sampai, kawan-kawan. Itulah besarnya kayu yang ada di hutan. Tapi sekarang ini tidak ada lagi, kawan-kawan. Sudah hancur. Jujur saja saya katakan, hutan yang ada di Sumatera itu sudah rusak, ya. Yang paling rakus itu tadi. Yang merusaknya yang rakus tadi, sebagian manusia yang merusak hutan. Ini salah satu contoh. Ini hutan sudah memiliki tuan, ya. Tidak jauh dari tempat saya. Jadi ini saya umpamakan, ini saya contohkan. Ingat itu. Kita sering mendengar, kawan-kawan, di media televisi, konflik harimau dengan manusia. Sebenarnya ini bukan konflik aja, kawan-kawan, ya. Itu hanya memperhalus. Sebenarnya perang harimau dengan manusia. Konflik peperangan, seperti itu. Yang mengajak perang ini manusia, sebagian manusia, ya.
datang ke tempatnya hewan buas, ke hutan, merusak. Tiba-tiba ada yang dimangsa. Coba, orang datang ke rumah kita, kawan-kawan. Ini sudah pernah saya jelaskan juga di video saya ya. Orang datang ke rumah kita, merusak rumah kita, apa yang kawan-kawan lakukan? Apakah kita harus diam? Paling tidak kita mempunyai kesabaran. Oke, kita sabar ya. Paling tidak sedikit hati kita menolak itu, menolak merusak rumah kita. Nah, karena apa? Perbuatan dia itu tidak baik, perbuatan dia itu tidak bagus, seperti itu. Apalah lagi yang namanya harimau, binatang buas. Tapi buasnya di mana? Buasnya di hutan. Kita sudah tahu buas, kita masuk ke hutan. Terus ada yang diterkam, ada yang dimangsa, mati, disalahin harimaunya. Harimaunya dicari, harimaunya diburu. Coba, orang mati dimangsa harimau di mana? Di hutan, seperti itu. Dulu sering sekali kawan-kawan, di tempat saya ini terjadi 1 minggu itu 2 kali diterkam harimau. Orang yang merantau dari luar sana, dari tempat bukan dari daerah saya, orang yang merantau datang dan masuk ke hutan dan dimangsa harimau. Masuk ke hutan mencari kayu untuk dijadikan bahan ya, yang pastinya untuk uang ya. 1 minggu 2 kali. Sering dibawa ke puskesmas dalam keadaan kondisi mati, meninggal dunia. Terus harimaunya diburu. Diburunya di mana? Datang ke hutan ya. Harimau diburu di hutan, dicari sampai dapat. Coba, itu aneh, itu lucu. Harimaunya yang diburu di hutan, di tempatnya diburu. Coba, kata-kata diburu. Harimau diburu kenapa? Karena memangsa manusia. Jadi ada salah satu oknum ya yang mencari harimau, memburu ke dalam hutan untuk diburu dan ditembak di dalam rumahnya ya. Harimau itu diburu di hutan ya, di dalam rumahnya. Itu namanya aneh, itu namanya lucu. Seharusnya yang manusia tadi, manusia itulah yang dilarang untuk masuk ke hutan, dikasih hukuman yang berat agar tidak masuk ke hutan lagi. Coba, siapa yang salah di sini? Manusia apa harimau? Siapa yang buas di sini? Manusia apa harimau? Siapa yang rakus di sini? Manusia apa harimau? Siapa? Mari kita berpikir. Ini tempat mereka. Untuk apa kita ke sini? Ngapain kita ke sini? Apakah mau merusak? Kalau Anda merusak, siap-siap untuk dimangsa. Jangan katakan harimau itu tidak baik. Jangan katakan harimau itu harimau jadi-jadian. Oke. Mungkin kawan-kawan sudah paham apa yang saya jelaskan tadi. Sudah jelas, sudah pasti siapa sebenarnya yang rakus, siapa sebenarnya yang buas itu ya kawan-kawan ya. Sebagian manusia itulah yang rakus dan buas, yang merusak alam ini, yang merusak tempat mereka. Salamku Padli Hasibuan 88, dimanapun kawan-kawan berada, tetap jaga tempatnya ya. Tetap jaga tempatnya, jangan kita rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.